Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1397. Lamaran. Saat dia keluar, hidung Ji Fei telah berhenti berdarah, tetapi masih ada darah di tangannya. Melihat Si Bin menatapnya, matanya tiba-tiba berbalik, dan dia mengangkat tangannya dan menyekanya tepat di bawah hidung Si Bin. "Ah!" Si Bin berseru dan hendak menyekanya. "Biarkan saja di sana dan jangan dihapus." Si Bin tertegun dan menatap Ji Fei, tidak tahu apa maksudnya. Sekarang, sepertinya dia baru saja mimisan juga. Pada saat ini, Qi Yuan dan Qin Jie datang dan melihat bahwa mereka berdua berdarah dari hidung mereka. Mata mereka langsung membelalak. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Ji Fei menggelengkan kepalanya. "Kau datang tepat waktu. Ayo kita pergi ke keluarga Ji sekarang." "Tuan, apakah Anda perlu membawa beberapa orang bersama Anda?" Qi Yuan bertanya tergesa-gesa. Qin Jie juga menunjukkan tatapan bertanya yang sama di matanya. Ji Fei melotot ke arah mereka berdua dan berkata, "Kita akan melamar Si Bin, bukan untuk berkelahi. Mengapa kalian membawa orang?" Qi Yuan berkata, "Ini pertama kalinya Tuan kembali ke keluarga Ji, kan? Apakah saya perlu membuktikan sesuatu sekarang?" Nada bicara Ji Fei tenang, tetapi wajahnya penuh kebanggaan. Keduanya mengangguk. Memang tidak perlu. Si Bin berdiri di sampingnya dan merasa sangat terharu. Jika bukan karena dia, Ji Fei tidak akan kembali ke keluarga Ji. Dan kalaupun aku kembali, itu akan menjadi kepulangan yang sangat mulia. Lagi pula aku ingin mengembalikan martabat ayahku. Tetapi kembali seperti ini sekarang sama saja dengan menurunkan status saya sendiri. Tuan, lupakan saja aku. Jika salah satu saudaraku, Ji Fei, ingin menikah, aku akan mendukung mereka dengan sekuat tenaga. Belum lagi hanya melamar. Bahkan jika itu berarti membunuh seseorang untuk mencuri pengantin wanita, itu tidak masalah." Wajah Ji Fei menunjukkan lebih banyak tekad dan dominasi. Si Bin dan dua orang lainnya sangat tersentuh dan mengepalkan tangan mereka. Bagi Ji Fei, mereka tidak menyesal bahkan jika mereka kehilangan nyawa. 4 orang berkendara ke rumah Ji. Villa Xishan milik keluarga Ji terletak di Longdu, yang merupakan salah satu tempat tinggal keluarga-keluarga terkaya di Longdu. Faktanya, 4 keluarga besar tinggal di 4 penjuru kota, seperti 4 binatang dewa yang menjaga ibu kota naga, dan setiap keluarga memiliki sekelompok pendukung yang berkumpul di sekitarnya. Karena Ji Fei telah menyerang keluarga Wu berkali-kali sebelumnya, banyak orang yang tidak mau atau takut untuk berdiri, jadi terakhir kali Ji Fei pergi ke sana, hanya ada sedikit orang di keluarga Wu. Ji Fei duduk di kursi penumpang dengan ekspresi serius. Dia bertanya-tanya bagaimana cara memanggil Ji Rongsheng saat melihatnya. "Kakek, sama sekali tidak. Jika ayahnya tidak diakui sebagai anggota keluarga Ji, dia tidak akan mengakui keluarga Ji. Terutama ketika memikirkan tentang terpisahnya hidup dan mati sebuah keluarga, di manakah mereka saat itu?" Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke keluarga Ji sebagai kepala keluarga Ji yang baru dan membiarkan keluarga Ji menerimanya, yang juga membuat lamaran Si Bin semakin kuat. Mencicit, mobil berhenti dengan suara rem, dan Qin Jie memandang Ji Fei. "Tuan, kami telah tiba di rumah keluarga Ji." Ji Fei mendongak dan melihat bahwa 5 rumah kota keluarga Ji sangat mewah. Berbagai bunga, tanaman, dan pohon berharga ditanam di halaman, dan burung-burung berkicau satu demi satu.
beberapa pengawal yang mengenakan jas hitam dan mengenakan headset sedang memperhatikan kendaraan mereka dengan waspada. Ji Fei menatap Qin Jie dan berkata, "Pergi dan beritahu keluarga Ji dan katakan pada mereka bahwa kepala keluarga Ji yang baru, Ji Fei, ada di sini untuk melamar Si Bin dan Ji Meiyan." Ya, Qin Jie setuju dan segera keluar dari mobil dan berjalan menuju gerbang. Seorang pengawal segera datang. Namun melihat kekuatan Qin Jie, dia sangat hormat. "Permisi, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Kepala keluarga Ji yang baru, Ji Fei, datang ke sini untuk melamar Si Bin dan Ji Meiyan. Tolong minta keluarga Ji untuk datang dan menjawab. Kata Qin Jie dengan bangga. Wajah pengawal itu berubah. Banyak hal yang terjadi mengenai Ji Fei akhir-akhir ini. Keluarga Ji berada dalam kondisi waspada tinggi karena Ji Fei. Takut Ji Fei akan mengambil tindakan terhadap keluarga Ji. Tentu saja, para pengawal ini adalah yang pertama waspada. Sekarang setelah mereka melihat Qin Jie datang, mereka tentu saja sedikit gugup. Tunggu, setelah pengawal itu selesai berbicara, dia segera berbalik dan masuk ke dalam untuk melapor. Ji Rongsheng dan Ji Guangjun sedang mendiskusikan pertunangan. Meskipun keluarga Zhao harus mengambil inisiatif dalam masalah ini, situasi saat ini sangat jelas. Ji Meiyan telah menjadi fokus karena masalah Si Bin. Jika terjadi kesalahan, itu akan membawa malu bagi keluarga Ji. Ji Rongsheng sangat marah. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Zhao Mengchen meninggalkan keluarga Zhao dan merayu Ji Guanghui. Dan sekarang, apakah keluarga Ji akan mengirim Ji Meiyan untuk kawin lari dengan Si Bin? Ini sama sekali tidak mungkin dan tidak dapat diterima. Keluarga Ji tidak mampu kehilangan orang ini. Ji Rongsheng menatap Ji Guangjun. Jika Ji Meiyan berani melawan, aku akan membunuhnya. Keluarga Ji tidak boleh malu lagi. Hati Ji Guangjun bergetar, dan dia merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Dia menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, Ji Fei pasti akan campur tangan dalam masalah ini. Aku khawatir akan sulit untuk menyelesaikan masalah saat itu. Aku tidak peduli dengan ini. Bahkan jika Ji Fei ikut campur, aku tidak akan mengizinkannya. Apakah dia benar-benar bisa memukuliku, kakeknya, sampai mati?" Ji Guangjun baru saja akan berbicara ketika pengawal itu tiba-tiba berlari masuk dengan tergesa-gesa. Ji Rongsheng dan pria lainnya menunjukkan ketidaksenangan di wajah mereka, berpikir bahwa tidak sopan untuk mengganggu pembicaraan mereka, dan menatap pengawal itu dengan dingin. Pengawal itu tahu bahwa tindakannya agak terburu-buru, tetapi dia segera berkata, "Tuan Ji, Ji Fei ingin menemui Anda di luar." "Ji Fei ada di sini?" Ji Guangjun bertanya dengan cemas. Ji Rongsheng bahkan lebih gembira. Cucunya sudah kembali ke rumah. Ini adalah hal yang luar biasa. Apapun yang terjadi pada Ji Fei, dia adalah cucunya. "Cepat suruh dia masuk," kata Ji Guangjun cepat saat melihat ayahnya gembira. Pengawal itu tampak malu dan tidak bergerak. "Apa yang kau lakukan dengan berdiri di sana?" Ji Guangjun mendesak lagi dengan ketidakpuasan. "Tuan Ji, Ji Fei ada di sini sebagai kepala keluarga Ji yang baru." "Apa?" Begitu pengawal itu mengatakan ini, Ji Rongsheng dan Ji Guangjun berseru bersamaan. Detik berikutnya, mendengus, "Ini omong kosong belaka. Apakah dia tidak mengakui bahwa dia adalah anggota keluarga Ji?" Jenggot Ji Rong berdiri tegak karena marah. Ini merupakan tamparan di wajahnya. Ketika Ji Fei mendirikan keluarga Ji yang baru, dia tidak mengatakan apa-apa dan menerimanya. Dia tidak membiarkan siapapun membuatnya marah, tetapi sekarang Ji Fei datang untuk menamparnya. "Ayah, apa yang harus kita lakukan?" Ji Guangjun menatap ayahnya dan bertanya ragu-ragu.
Beritahu Ji Fei, kalau kamu datang sebagai anggota keluarga Ji, kami akan menyambutmu. Kalau tidak, keluarlah dari sini. Ji Rongsheng berkata dengan marah. Pengawal itu segera menatap Ji Guangjun, yang melambaikan tangannya dan memintanya untuk keluar. Pengawal itu tidak punya pilihan selain melarikan diri. Hatinya bergetar. Tekanan yang diberikan Qin Jie kepada mereka terlalu besar. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya saat dia keluar. Terlebih lagi, bagaimana dengan Ji Fei yang legendaris? Ji Fei, Qi Yuan dan Si Bin sedang duduk di dalam mobil menunggu, sementara Qin Jie sendirian di lantai bawah. Pengawal itu keluar dan melihat Qin Jie dengan ekspresi malu di wajahnya. Ji tua kita mengatakan bahwa jika kamu adalah anggota keluarga Ji, maka kamu boleh masuk. Jika tidak, maka... Hanya apa? Melihat dia ragu-ragu, Qin Jie tahu bahwa dia tidak punya kata-kata bagus untuk diucapkan, jadi dia langsung menanyainya dengan marah. Keluar saja dari sini, pengawal itu menelan ludah dan berkata. Tersesat, Qin Jie bahkan lebih kesal, dan mengulanginya dengan keras, dan bahkan melihat Ji Fei di mobil di belakangnya, Ji Fei mengerutkan kening. Qi Yuan, masuklah dan bawa Ji Meiyan keluar untukku. Ya, Qi Yuan segera keluar dari mobil dan berjalan menuju pengawal. Pengawal itu segera menjadi waspada, dan pengawal lainnya juga melangkah maju. Qin Jie menoleh ke arah Qi Yuan. Apa instruksi Anda, Tuan? Bawa Ji Meiyan keluar. Setelah Qi Yuan selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu rumah keluarga Ji. Pengawal itu sedikit bingung dan malu saat itu. Bab 1398 Kamu masih punya rasa malu. Qin Jie adalah orang pertama yang masuk ke dalam. Pengawal itu ingin menghentikannya. Tetapi Qin Jie melotot padanya dan berkata, saya Qin Jie, tuan muda kedua dari Fei Tang Mansion. Mendesis, ketika para pengawal di tempat kejadian mendengar identitas Qin Jie, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap dan segera mulai mundur. Mereka adalah pengawal yang memiliki keterampilan yang baik, tetapi dengan siapa mereka dapat dibandingkan? Jika dibandingkan dengan orang-orang di Fei Tang Mansion, itu seperti hubungan antara lengan kecil dan paha besar. Saya baru saja melihat bahwa Qin Jie bukan orang biasa, tetapi saya tidak menyangka identitasnya begitu istimewa. Saya sangat takut sehingga saya segera mundur. Qin Jie berjalan pergi, Qi Yuan mengikuti di belakang. Dua orang masuk dari luar, dan Ji Rongsheng serta Ji Guangjun di villa melihat mereka. Ji Rongsheng langsung marah. Omong kosong, benar-benar omong kosong. Apakah para pengawal itu tidak berguna? Ayah, jangan marah. Aku akan keluar dan mengatasinya. Setelah Ji Guangjun selesai berbicara, dia segera berbalik dan berlari keluar. Qin Jie melihat Ji Guangjun dan mengenalinya. Bagaimanapun, di kalangan atas Longdu, sebagai keluarga seni bela diri kuno, Fei Tang Mansion harus bersikap sopan kepada semua orang, bahkan mereka yang berasal dari 4 keluarga besar. Ji Guangjun bersikap lebih sopan kepada Qin Jie, namun dia tetap bertanya, Qin Jie, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk masuk ke dalam keluarga Ji? Direktur Ji, saya tidak ingin berkonflik dengan Anda. Saya datang ke sini hanya untuk mencari adik ipar saya. Selama dia keluar untuk menemui Si Bin sekarang, kami akan segera pergi. Qin Jie masih memiliki rasa kesopanan yang baik dan tidak mengatakan sesuatu yang terlalu kasar. Saudara ipar, Ji Guangjun merasakan dengungan di telinganya. Mengenai permintaan ini, tidak dapat disetujui sama sekali. Jika dia setuju, bukankah itu sama saja dengan menyetujui hubungan Ji Meiyan dan Si Bin? Bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada keluarga Zhao? Ini sama sekali tidak mungkin,
Ji Meiyan sudah bertunangan dengan Zhao Wenqian. Qin Jie hendak marah saat mendengar ini. Tapi Qi Yuan sudah melangkah maju dan berkata, "Kalau begitu kami tidak akan sopan." "Apa maksudmu? Apakah kamu masih ingin merampas orang dengan paksa?" Ji Guangjun hendak melangkah maju untuk menghentikan Qi Yuan. Tetapi Qi Yuan mengangkat tangannya dengan ringan dan jarum perak menusuk tubuh Ji Guangjun. Tubuh Ji Guangjun menjadi mati rasa dan dia berdiri di sana, tidak dapat bergerak. Qi Yuan berteriak ke dalam villa, "Ji Meiyan, keluarlah segera, si Bin ingin bertemu denganmu." Ji Meiyan yang berada di dalam villa sudah mendengar pertengkaran di luar dan bersembunyi di balik tirai untuk menonton, merasa sangat bingung. Dia ingin keluar. Tetapi takut ayah dan kakeknya akan marah. Sekarang dia berada dalam dilema. Omong kosong, di mana Ji Fei? Masuklah. Melihat bahwa ia tidak mampu menghentikan Qi Yuan dan Qin Jie, Ji Rongsheng berjalan keluar dengan marah sambil menggunakan tongkat dan berteriak keras. Ketika Qi Yuan dan Qin Jie melihat Ji Rongsheng, tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun, namun mereka juga tidak bersikap sombong maupun merendahkan. "Di mana Ji Fei? Suruh dia masuk ke sini." Melihat kedua pria itu tidak bergerak dan Ji Guangjun tidak dapat bergerak, Ji Rongsheng menjadi marah dan berteriak lagi. Ketika mereka mendengar kata "masuk", mereka berdua menjadi marah. Jika bukan karena Ji Rongsheng adalah kakek Ji Fei, mereka mungkin akan bergegas dan mulai berkelahi. Ji Rongsheng juga seorang pria tua yang cerdik. Melihat kedua pria itu terdiam, dia tahu bahwa mereka tidak akan melakukan apapun padanya. Jadi dia segera berteriak ke arah pintu, "Ji Fei, masuklah." Ji Fei duduk di dalam mobil dengan ekspresi sangat tidak senang di wajahnya. Meskipun dia adalah anggota keluarga Ji, dia tidak punya perasaan terhadap keluarga Ji. Mengapa Pak Tua Ji berbicara kepadanya dengan nada seperti itu? Terutama ketika dia memikirkan apa yang terjadi pada orang tuanya, dia tidak dapat memahaminya. "Qi Yuan, apakah kalian setidak berguna itu?" Ketika Qi Yuan dan Qin Jie mendengar kesalahan Ji Fei, tubuh mereka menjadi tegang, mengetahui bahwa Ji Fei akan marah. "Ji Meiyan, jika kamu tidak keluar, aku akan mengambil tindakan terhadap ayah dan kakekmu." Sudah ada jarum perak di tangan Qi Yuan. Tidak mau. Ji Meiyan berteriak dan berlari keluar villa. Ketika Qi Yuan dan Qin Jie melihat Ji Meiyan, mata keduanya berbinar. Ji Meiyan mengenakan kemeja putih dan celana pendek putih. Karena dia tinggal di rumah, dia tidak mengenakan stocking. Kakinya yang putih bersih dan ramping terekspos ke udara, yang kontras dengan pakaiannya yang seputih salju, membuatnya tampak lebih putih dan cantik. Rambutnya diikat asal-asalan di belakang kepalanya dengan jepitan, agak berantakan. Wajah ovalnya yang elok tampak agak melankolis karena melankolis, yang membuat orang-orang merasa kasihan padanya. Seorang wanita cantik, membuat jantungmu berdebar. Mereka berdua sekarang mengerti mengapa si Bin yang begitu sombong, begitu bertekad mengejar Ji Meiyan. Layak untuk dikejar, sekarang mereka sudah menganggap si Bin sebagai saudara. Mereka pun semakin bertekad untuk membantu si Bin mengejar Ji Meiyan. Mata Ji Meiyan tiba-tiba memerah, dan dia menatap Ji Guangjun yang berdiri di sana dan tidak bisa bergerak. "Apa yang telah kamu lakukan pada ayahku?" "Jangan khawatir, adik ipar, kami tidak akan menyakitinya." Qi Yuan menelepon kakak iparnya sambil tersenyum. Ji Meiyan dipanggil di depan orang lain, dan wajahnya memerah sampai ke leher. Pakaiannya yang seputih salju dan kulitnya yang kemerahan membuatnya tampak semakin cantik. "Kembali ke sini." Tuan Ji menatap Ji Meiyan dan berteriak dengan marah.
Ji Meiyan memandang Ji Rongsheng. "Kakek, bagaimana dengan ayahku? Apa yang kau takutkan? Mereka tidak akan menyakiti ayahmu." Tuan Ji sudah menyadari bahwa Ji Fei tidak akan menyakiti siapapun, jadi dia merasa tenang. "Kakak ipar, ayo berangkat." Setelah Qi Yuan selesai berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju, meraih lengan Ji Meiyan, dan dengan lembut menariknya ke arah pintu. Ji Meiyan sebenarnya juga ingin bertemu Si Bin. Tapi sekarang dia harus meminta Si Bin untuk memikirkan caranya, kalau tidak dia benar-benar harus menikah dengan Zhao Wenqian. Bukankah itu akan memalukan? "Saya hanya terjebak di rumah dan tidak mempunyai kesempatan untuk menemuinya." Tarik-menarik yang dilakukan Qi Yuan sebenarnya adalah untuk menutupi sesuatu, dan dia hampir kabur bersamanya. Qi Yuan diam-diam terkejut. Tampaknya Ji Meiyan dan Si Bin melakukan ini. Si Bin yang sedang duduk di dalam mobil melihat Ji Meiyan berlari keluar dan buru-buru membuka pintu dan keluar. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menyentuh hidung Si Bin dengan tangannya. Si Bin merasakan hidungnya sakit dan darah langsung mengalir keluar. Si Bin segera mengerti bahwa Ji Fei ingin membuatnya tampak sengsara. Ini adalah taktik menyiksa diri. "Terima kasih, Tuan." Si Bin membuka pintu mobil dan menatap mata Ji Meiyan. Ji Meiyan tertegun dan langsung berhenti, menatap Si Bin. "Ada apa denganmu? Setelah aku menciummu, aku terus memikirkanmu siang dan malam hingga hidungku mulai berdarah." Qi Yuan menjelaskan di samping. Wajah mereka berdua langsung memerah, dan mereka langsung mengerti apa yang dimaksud Qi Yuan. Mereka sangat malu, sehingga mereka berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Namun Si Bin tidak peduli lagi dengan hal itu sekarang. Ji Fei telah memberinya panggung yang bagus. Jika dia tidak berhasil, akan sangat disayangkan. "Meiyan, aku mencintaimu." Dia berlari cepat dan memeluk Ji Meiyan. Tubuh Ji Meiyan membeku, kedua tangannya terangkat ke udara. Tidak tahu harus menaruhnya di mana. Mimisan Si Bin menetes ke pakaiannya yang seputih salju, membuat hati Ji Meiyan hancur. "Bodoh, hentikan dulu pendarahannya," Ji Meiyan berkata dengan genit, mengangkat tangan giok seputih saljunya untuk membantu Si Bin menyeka darah. Matanya penuh dengan cinta. Ji Fei mengangkat tangannya dan menyentuh hidungnya. Dia tidak menyangka godaan Juli akan mempertemukan Si Bin dan Ji Meiyan. Ji Rongsheng kebetulan keluar dan melihatnya. "Apakah kamu masih punya rasa malu?" Bersambung.